Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang desentralisasi. Sebelum ke materi, perkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu saya Ainaya Fatimah Azhara, nomor NIM 1961063. Nama saya Rica Sanpuspita Rahayu, NIM 1961227. Saya Acik Novita Listianingrum, NIM 1961009. Perkenalkan, nama saya Riesma Permata Jayani, NIM saya 1961072. Konsep desentralisasi yang diberlakukan di Indonesia telah memberikan implikasi yang sangat mendasar, terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi. Selanjutnya, definisi desentralisasi. Desentralisasi di Indonesia adalah sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administrasi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia sendiri, konsep desentralisasi telah menjadi konsensus pendiri bangsa. Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen, ditambah pasal 18, 18A dan 18B menjadi dasar desentralisasi. Prakteknya di Indonesia dibagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Pengertian desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia. Desentralisasi akhir-akhir ini sering kali dikaitkan dengan pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Pengertian desentralisasi menurut para ahli. 1. Henry Medic tahun 1963 ialah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu pada daerah otonom. Kedua, Rondinell Nellis dan juga Jema tahun 1983 ialah penciptaan atau penguatan baik itu dari segi keuangan maupun hukum kepada unit-unit pemerintahan subnasional yang penyelenggaraan secara bersifat substansial berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat. Yang ketiga, Rondinell tahun 1983 ialah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, suatu administratif daerah, organisasi semi-otonom, pemerintah daerah ataupun organisasi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Yang keempat, PBB ialah merujuk pada pemindahan kekuasaan baik itu dari melalui dekonsentrasi atau delegasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu daerah otonom. Kelebihan dari desentralisasi. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh peranan kebijakan pemerintah desentralisasi yaitu A. Struktur dan organisasinya merupakan salah satu pendelegasian dari adanya wewenang dan bisa menjadi peringan dari manajemen yang dimiliki oleh pemerintah pusat. B. Merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat. C. Pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk mengurangi masalah tertentu. D. Peningkatan hubungan kerja antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah. E. Lebih efisien dalam beragam bidang. F. Pengurangan pengaruh buruk dari birokrasi karena keputusan dalam mengelola masalah segera dilaksanakan. Kekurangan atau dampak desentralisasi. Beberapa dampak dari desentralisasi adalah A. Sebuah organ dari pemerintah yang kian membesar hingga struktur dari pemerintahan menjadi kian kompleks. B. Kesesuaian dan keseimbangan akan kian terganggu antara adanya beragam kepentingan pemerintah daerah. C.
Desentralisasi dari teritorial yang akan mendorong timbulnya sebuah paham akan kedaerahan. D. Karena tingkat terpakai banyak untuk berunding, maka waktu yang dibutuhkan kian lama.